Hai semua, kembali lagi bersama aku, Nyoman. Oke, seperti biasa bagi kalian yang baru mampir di channel aku, please banget sambil nonton untuk tekan tombol like-nya dan paling penting tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga tombol loncengnya ya. Sukses semua. Oke, kali ini aku nggak buat video tentang tutorial makeup, tentang beauty, tentang treatment dan lain-lain. Yang sekarang aku lebih fokus ngebahas tentang parenting. Kenapa? Karena banyak banget yang nanya sama ke aku, Kak, gimana sih caranya biar punya anak pintar? Kak, gimana sih caranya ngatasin anak aku yang sering sakit? Kak, atau banyak banget. Dan aku nggak tahu kenapa mereka itu nanya ke aku. Dan mungkin karena ditauinnya anak aku itu pintar kali ya. Anak aku tuh 4,5 tahun dan dia udah pinter banget nyanyinya dan dia juga udah bisa nyanyi anak-anak lebih dari 10 lagu. Dia juga udah pinter berhitung, juga udah mengenal ABC dan lain-lain. Jadi di sini aku mau bakal bahas tuntas gimana cara asuh aku mengasuh anak aku. Jadi bagi kalian yang penasaran, terus tonton video aku ya. Di zaman sekarang ini banyak banget kayak yang aku tahu ibu-ibu yang gimana ya, hanya sekedar tahu gimana mengurus anak, mendidik anak. Apalagi banyak banget zaman sekarang itu nikah muda. Tiap kali aku merias, aku pasti nanya dulu umurnya berapa, dan selalu jawabannya di bawah umur aku sekarang kan 25. Kadang ada yang 21, ada yang 20, bahkan ada yang 15 tahun. Oh my god, aku berpikir, ini anak di umur 15 tahun udah nikah, udah siap belum dia? Udah siap luar dalam? Padahal pernikahan itu nggak seenak malam pertama guys. Bener. Ketika kita udah menginjak masa pernikahan, itu harusnya kita benar-benar udah siap mental, siap luar dalam, siap fisik, siap batin, pokoknya benar-benar siap guys. Karena kehidupan pernikahan atau rumah tangga itu banyak banget tantangannya, cobaannya. Tapi aku di sini bukan menakut-nakuti ya, cuma aku menyarankan aja untuk yang pengen banget nikah muda itu harus pikir-pikir dulu deh, dan harus mempersiapkan diri matang-matang. Oke, lanjut ke topik. Tahu nggak guys, ternyata kecerdasan otak dan kesehatan mental pada bayi itu dibentuk dari mereka yang belum lahir atau dari dalam kandungan. Itu sudah dibuktiin loh sama ilmuwan atau sama penelitian. Jadi 70% bayi, kecerdasan otak bayi dan kesehatan mental bayi itu dibentuk dari dalam kandungan. Jadi banyak banget kayaknya ibu-ibu yang nggak tahu itu. Jadi di sini aku sih udah mempraktekkan itu semua. Dan di sini aku bakal jelasin tips-tips apa aja itu. Dan ini menurut pengalaman aku pribadi ya. Jadi yang pertama, istirahat yang cukup dan jaga kondisi kita. Jadi aku waktu hamil itu bener-bener bed rest banget. Misalnya aku dari jam jam 10 itu udah peak, nggak ngapa-ngapain. Pokoknya aku jam 10 udah mandi, udah beres semua kerjaan aku. Dan dari jam 10 itu aku istirahat total sampai jam 4 guys. Kadang-kadang aku tidur. Dan paling jam 12 itu bangun cuma makan aja, terus tidur lagi sampai jam 4. Kebayang sih gimana aku hamilnya tidur aja kerjaannya. Dan aku selalu menjaga kondisi aku biar aku nggak sakit.
Karena kalau misalkan aku sakit itu kan berpengaruh buruk bagi janin aku gitu. Jadi buat teman-teman semua, lebih baik jaga banget kondisinya dan jangan begadang. Dan yang kedua, cukup berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Olahraga itu nggak mesti yang berat-berat loh guys, cukup dengan jalan-jalan kaki atau berenang. Nah, berenang itu bagus banget untuk ibu hamil. Aku dulu juga pernah berenang, diantar sama ipar aku ke Tirte. Penelitian membuktikan bahwa berenang itu bagus banget ngaruhnya untuk perkembangan otak bayi. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin punya bayi itu cerdas, sehat, terus encer lah otaknya, makanya jangan males-males untuk olahraga ya, cukup dengan jalan kaki atau berenang. Terus aku juga lebih sering setiap harinya itu makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang lebih yang memiliki kandungan gizi yang tinggi gitu, kayak asam folat gitu. Kan ada itu yang nggak suka sama vegetarian atau nggak suka sama buah. Jadi jika pengen banget punya bayi sehat, cerdas gitu, belajar untuk makan, untuk suka dengan buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Dan yang ketiga, jangan memakan makanan siap saji. Aduh, aku bener-bener warning banget, jangan pada saat hamil jangan sering banget makan makanan siap saji, karena kita kan nggak tahu itu bumbu-bumbunya pakai bumbu alami atau apa kan. Seperti bakso itu kan dominan isi kayak borak gitu. Jadi aku bener-bener pokoknya aku menghindari makanan siap saji ya, dan aku lebih suka makan makanan buatan sendiri, buatan mertua seperti itu, karena kita kan udah tahu bumbunya bumbu alami, terus nggak pakai apa-apa gitu. Yang keempat, jangan merokok atau jangan deket-deket dengan orang perokok. Nah, teman-teman semua pasti pada tahu apa bahaya dari asap rokok. Meskipun kita nggak merokok misalnya, tapi kita dekat, misalnya suami kita merokok, kita diem saja di situ, itu kan kehirup. Nah, itu kan disebut dengan perokok pasif juga, dan itu kan kita hirup itu masuk ke dalam tubuh kita, dan itu sebenarnya itu berpengaruh buruk pada bayi kita. Jadi buat yang merokok, ibu-ibu merokok, mending stop. Yang kelima, aku menjauhi kafein, entah itu kopi, teh, pokoknya segala macam kafein aku jauhi. Yang keenam, aku selalu menstimulasi bayi yang masih aku kandung, yaitu kan udah gerak, itu udah nendang-nendang, jadi aku elus-elus, terus juga aku ajak bicara, ajak ngobrol. Jadi apa yang aku alamin aku selalu ceritain ke dia, meskipun dia itu nggak ngomong, nggak ngejawab gitu, tapi aku yakin karena di dalam itu dia tuh bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan dia tuh bisa mendengar, jadi dia tuh bisa merespon kayak menendang gitu. Terus aku juga kadang dongengin dia, baca dongeng, dan juga baca-baca doa gitu juga. Dan yang paling aku sering lakuin itu aku memutar musik klasik. Kalian bisa cari itu di YouTube atau di mana, musik klasik untuk mencerdaskan otak bayi, nanti pasti ada. Nah, aku selalu putar itu, tapi jangan langsung di perut ya, karena kan HP itu bisa berpengaruh buruk sama janin. Jadi kalau kalian punya earphone itu headset, kalian bisa itu taruh headset aja di sini. Nah, terus juga aku sering puter
doa-doa gitu supaya dia tuh tenang, terus di dalamnya dia gak rewel. Yang ketujuh, jangan minum minuman yang bersoda. Aku selama hamil pokoknya gak pernah minum sembarangan selain minum air putih sama jus gitu. Dan susu juga, karena soda loh guys, itu kan bahaya banget untuk kita aja, dampaknya buruk apalagi untuk janin gitu. Jadi aku menjauhi minuman soda atau minuman yang dalam kemasan itu. Terus lanjut yang ke-9. Selama hamil aku selalu kontrol emosi aku. Jadi aku nggak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, nggak berbicara dengan nada tinggi, nggak marah-marah. Pokoknya aku tetap mengkondisikan diri aku untuk nggak emosi. Karena kalau aku marah-marah, kalau aku bicara kasar atau dengan nada tinggi, itu didengar sama bayi kita guys. Nah, jarang orang loh yang tahu tentang ini, karena aku lihat ada tetangga sih, aku pernah lihat ibu-ibu itu ya dia tuh hamil tapi dia selalu marah-marah aja, terus dengan selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan berbicara dengan nada tinggi gitu, dan sampai akhirnya anaknya itu pun juga sama seperti itu. Jadi di sini aku saranin banget buat para ibu yang hamil atau berencana akan hamil, jadi tolong untuk bisa mengontrol emosinya, karena itu didengar sama janinnya gitu. Lanjut yang selanjutnya, aku menghindari stres. Jadi selama hamil aku benar-benar menghindari banget yang namanya stres. Aku juga nggak terlalu mikirin hal-hal yang nggak penting. Jadi aku fokus untuk kebahagiaan aku sama janin aku. Jadi aku selalu mencari hal-hal yang positif, kayak aku mencari informasi tentang ini. Terus aku juga nyari, dan aku juga melakukan kegiatan yang positif. Pokoknya aku tetap mengkondisikan hati aku selalu bahagia. Oke, untuk selanjutnya, rajin-rajinlah sembahyang. Nah, aku selama hamil nggak pernah meninggalkan sembahyang, dan aku juga selalu memanjatkan doa untuk keselamatan aku, keselamatan aku. Oke, itu aja tadi apa aja yang aku lakuin selama hamil supaya bisa punya bayi cerdas. Biar punya bayi cerdas, dan kayak sekarang anakku itu udah pinter banget ngomong, terus udah juga dia rajin banget membantu aku. Dan kadang-kadang aku itu merasa gimana, pokoknya benar-benar bersyukur dianugerahi seorang putra kayak anak aku. Ini dia, hai Ayang. Siapa namanya? Sudipto. Nah, namanya Sudipta katanya. Hai. Dadah dulu, dadah. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan. Di sini aku mohon maaf dulu jika penyampaian aku salah, karena aku sampai sekarang aku tuh masih gugup untuk berbicara di depan kamera guys. Meskipun kamera itu benda mati loh. Aduh ya ampun, aku malu dikalahin sama benda mati. Ya ampun. Tapi itu memang kenyataan banget, aku selalu gugup dan kadang banyak gitu. Jadi aku mohon maaf jika ada kesalahan, dan di sini aku nggak bermaksud untuk menggurui, tapi ini memang
apa yang aku tahu gitu, karena setiap kali aku kontrol ke dokter atau ke bidan, aku pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang aku ajuin ke mereka. Jadi sebelum aku berangkat ke dokter atau ke bidan, aku catat dulu nih di HP, karena aku itu pikun, karena aku ini pikun banget, dan makanya aku catat dulu di HP. Jadi sebelum aku dipanggil gitu kan, ngantri dulu, jadi aku baca-baca dulu apa yang aku ingat-ingatin dulu, apa yang mau aku tanyain. Mungkin si dokter itu berpikiran, wah ini dia nih pasien yang banyak nanya, udah enak duluan mungkin ya. Nggak bercanda. Para dokter atau bidan itu suka dengan yang banyak nanya. Jadi bagi para bunda, para ibu, jangan takut-takut untuk mengajukan pertanyaan seputaran bayi, seputaran kayak itulah, karena mereka pasti maulah, pasti dengan senang hati menjawab, dan dia juga pasti senang hati menjawab apa yang kita tanyain kayak itu. Jangan lupa untuk terus support channel aku ya, dengan like, comment, dan subscribe semua.